dalam hidup ini berapa kali istikharah? Coba, paling sekali. Pas mau merit, mau kawin, iya. Udah gitu kawinnya cuma sekali. Udah, sekali seumur hidup. Subhanallah. Makanya kurang berkah hidup kita dibanding para ulama. Para ulama setiap Al-Imam Muzani, Al-Muzani rahimahullah, murid dari Al-Imam Syafi'i, setiap memasukkan sebuah bab istikharah. Makanya berkah. Berkah. Itu adalah simbol ketergantungan seorang hamba kepada Allah. Bicara dunia ilmu, bicara ketergantungan sama Allah, bukan ketergantungan dengan makhluk. Bukan ketergantungan dengan manusia. Bukan ketergantungan dengan dunia. Ilmu itu adalah ketergantungan kepada Allah. Contoh yang lain, ketika mereka lupa, hadirin. Ketika mereka lupa. Sebagaimana Al-Imam Abu Hanifah, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ali Al-Qari dalam kitab Tabaqatul Hanafiyah. Al-Imam Abu Hanifah, kalau ada masalah, idza ushkilat alaihi mas'alatun, jika beliau berhadapan dengan masalah, lalu beliau lupa, atau beliau bingung, apa ya jawabannya ya? Mana yang rajih? Apa kata beliau? Beliau bicara di hadapan murid-muridnya, ini pasti gara-gara dosa yang pernah saya perbuat. Saya perbuat. Bukan antum perbuat, bukan saya perbuat. Imam Abu Hanifah bicara di hadapan para murid-muridnya. Ini gara-gara dosa. Yang bikin saya lupa nih, ini dosa nih. Tapi bukan nyalain murid-muridnya, kayaknya saya yang berdosa. Lalu beliau istighfar, dalam riwayat beliau salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau salat. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi. Nabi mengatakan Nabi itu idza hazabal amru faza ila shalah. Nabi itu kalau ada masalah, salat 2 rakaat. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Salat. Karena tergantung sama Allah. Karena mereka paham benar firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis sabri was salah. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Makanya ketika mereka berharap buku mereka seperti Sahih Bukhari, seperti Mukhtasar Al-Muzani, beliau berharap buku-buku mereka ditolong oleh Allah, salat tuh. Salat. Kita lupa salat. Kita jarang minta pertolongan. Minta pertolongan kepada Allah. Ini dunia ilmu, hadirin. Dunia ilmu itu demikian. Dan ini bukan Imam Abu Hanifah saja, diriwayatkan Syekhul Islam melakukan hal demikian juga. Begitu ada masalah, lupa, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, ketika mereka menghadapi khilaf para ulama, ketika mereka mengalami atau menghadapi masalah-masalah khilaf, pada hari ini salah satu pertanyaan yang sering ditanya di majelis-majelis kepada para ustadz adalah bagaimana menyikapi khilaf, bagaimana menyikapi perbedaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap para ulama kita menghadapi khilaf? Ini disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim dalam kitabnya Wasiatus Sughra, dijelaskan oleh Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'lim wa Ta'allim. Para ulama kita ketika menghadapi khilaf, antum misalnya menghadapi Ustadz A bilang haram, Ustadz B ngomong mubah, Ustadz C sunnah, Ustadz D wajib, apa yang antum lakukan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kata Syekhul Islam Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim, yang pertama kali berdoa kepada Allah. Dan di antara doanya yang beliau sebutkan dalam kitab Wasiatus Sughra adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi, ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk dalam masalah yang diperselisihkan oleh manusia di hadapanku. Berilah petunjuk dengan hak. Sesungguhnya engkau menunjukkan orang yang kau kehendaki ke jalan yang lurus. Subhanallah.
Langkah pertama ketika ada khilaf, doa kepada Allah. Bukan cek dalil, bukan analisa, bukan research, bukan memainkan kemampuan usul fikih kita dalam bab tarjih atau bab ta'arud bainal adillah. Itu bab-bab yang ada dalam ilmu usul fikih. Mungkin yang belum belajar ilmu usul fikih belum pernah mendengar istilah tersebut. Itu bab-bab untuk menentukan mana yang rajih kalau ada khilaf. Nah, yang pertama kali doa, minta, ya Allah berikanlah aku petunjuk dalam masalah yang diperselisihkan oleh ustadz-ustadz ini. Misalnya kalau antum orang awam, tolong kasih petunjuk, doa dulu. Doa. Ini ada yang bilang haram, ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah, ada yang bilang bid'ah. Yang mana yang benar? Doa kepada Allah. Minta dulu sama Allah. Jangan andalkan otak kita dulu, andalkan kekuatan Allah. Ada sebuah penjelasan menarik yang disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji, salah satu ulama mazhab Hanafiyah. Kata beliau, hasilnya pasti beda antara orang ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi masalah ilmiah yang khilaf misalnya, lalu dia berdoa dengan orang yang langsung meneliti atau mengandalkan akalnya. Kata Imam Az-Zarnuji, yang pertama, dia berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia minta tolong sama Allah. Ihdini lima ikhtulifa fihi bil haqqi min indi. Dia minta pertolongan kepada Allah. Jadi ketika menghadapi khilaf, dia minta bantuan kepada Sang Khalik. Adapun orang yang ketika menghadapi masalah khilaf, lalu dia langsung, sekali lagi, langsung berusaha mengkomparasikan dalil, langsung berusaha meninjau kekuatan dalilnya, dan tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kata Imam Zarnuji, dia berusaha menyelesaikan masalah di hadapannya dengan meminta bantuan kepada makhluk. Karena akal seseorang adalah makhluk. Kemampuan analisa seseorang adalah makhluk. Kira-kira, kata beliau, sama apa enggak antara orang yang meminta pertolongan kepada Sang Khalik dengan orang yang meminta pertolongan kepada makhluk? Beda. Oh, dalam tuh hadirin, dalam. Karena akal itu makhluk, semua sepakat akal itu makhluk. Dan ini terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita ada masalah, langsung daya analisa. Ada masalah, langsung yang pertama kali katakan, ingat pengalaman. Bermain logika. Berarti Anda berusaha memecahkan masalah Anda dengan makhluk. Ya beda lah. Dengan orang begitu ada masalah istikharah. Ada masalah doa. Ada masalah sholat 2 rakaat. Beda hadirin. Dan itu yang dilakukan Nabi SAW. Idza hazabal amru. Nabi kalau ada masalah, sholat rakaatain, beliau sholat 2 rakaat. Karena beliau tidak mau meminta bantuan kepada makhluk sebelum minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin sama antara orang yang meminta bantuan kepada Sang Khalik dengan orang yang meminta bantuan kepada makhluk. Pasti beda. Beda. Allah mengatakan, "Ud'uni astajib lakum," minta kepadaku, aku kabulkan tuh. Surat Ghafir ayat 60. Aku kabulkan, minta bantuan kepadaku, minta doa, minta pertolongan kepadaku. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau hamba-hambaku tanya tentang diriku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan doa orang yang meminta kepada diriku.
Surat Al-Baqarah ayat 186.